Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur atas segala limpahan nikmat, hidayah dan taufik yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari akhir kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib berwasiat, marilah kita tingkatkan takwa dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah, karena hanya dengan takwa inilah satu bekal yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia maupun akhirat kelak. Amin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Islam telah menetapkan zakat sebagai rukun dari kelima rukun yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam menjadikan zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh semua kaum muslimin. Karena dengan menunaikan zakat, kaum muslimin akan dimuliakan Allah, akan ditinggikan derajatnya, dan akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar. Maka ma'asyiral muslimin, pada kesempatan khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan tujuan yang mulia dari penetapan kewajiban zakat. Hadirin jamaah Jumat, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita bahwa tujuan-tujuan dari diperintahkannya zakat kepada umat Islam itu sangatlah banyak. Di antaranya, yang pertama, zakat bertujuan menjadikan seorang muslim yang mengeluarkan zakat atau muzaki itu akan dekat derajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu dengan ikhlas menjalankan perintah zakat, maka dia akan dijadikan seorang yang dekat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat wa aqamus sholah wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, membayar zakat, maka bagi mereka pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah khawatir. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 277.
Inilah tujuan yang pertama, bahwa dengan berzakat maka Islam akan menjadikan seorang muzaki itu derajatnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang kedua, dengan berzakat Allah ingin mensucikan jiwa dan harta kaum muslimin. Sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Qur'an, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman, ketenangan bagi jiwa mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103. Ini tujuan yang kedua, ma'asyiral muslimin, bahwa dengan berzakat maka Allah akan membersihkan kita semua, baik harta kita bersih, suci, kemudian jiwa kita juga disucikan dari dosa-dosa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa sesungguhnya kewajiban membayar zakat dalam ayat tersebut di atas berkaitan dengan hikmah pembersihan dosa-dosa. Sehingga seseorang yang berzakat mau menunaikan zakat, maka Allah akan menjamin membersihkan dirinya dari segala dosa-dosa. Kemudian ma'asyiral muslimin, tujuan yang ketiga, dengan berzakat maka seorang muzaki atau seorang yang mau mengeluarkan zakat akan dibebaskan dari sifat bakhil atau sifat pelit. Hadirin jamaah Jumat, seseorang ketika sudah dirasuki dalam hatinya sifat bakhil, sifat pelit, kemudian dia cinta terhadap harta dunia dengan kecintaan yang berlebihan, maka seseorang ini akan menjadi hamba dunia. Disebabkan hal itu, maka dia akan terjatuh kepada dosa-dosa, kepada kemaksiatan-kemaksiatan, kepada jauh dari ibadah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan seseorang itu membayar zakat, maka otomatis dia akan jauh dari sifat cinta dunia, dari sifat bakhil, sehingga dengan mudah dia akan ringan ketika beribadah kepada Allah, menjalankan ketaatan-ketaatan, menjalankan ibadah, menjalankan perintah-perintah. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah mengingatkan tentang celakanya orang-orang yang mencintai harta, mencintai dunia dengan kecintaan yang berlebihan sehingga melalaikan ibadah. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah in u'tiya radhiya wa in lam yu'ta sahita." Al-hadis. Sengsaralah, celakalah para hamba dinar, celakalah para hamba dirham, sengsaralah para hamba khamisah, yang mana ketika dia mendapatkan harta maka senang hatinya, akan tetapi ketika dia diuji dengan tidak mendapatkan harta, dia murka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin, inilah gambaran tentang seseorang yang terlalu mencintai harta, mencintai dunia, maka Rasul pun mengatakan bahwa hidupnya akan celaka, hidupnya akan sengsara, karena setiap kegiatan, perilaku setiap harinya dia akan diatur, akan disetir oleh harta, akan diatur oleh dunia, sehingga tidak bisa mengatur waktu untuk menjalankan ketaatan-ketaatan ibadah kepada Allah dengan tenang, dengan tentram. Maka dari itu ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, melalui mimbar khutbah kali ini khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan juga kepada semua kaum muslimin, mari kita untuk berlatih menunaikan perintah Allah
yaitu rukun Islam zakat ini. Karena dengan zakat maka Allah betul sekali akan mengangkat derajat kita. Allah akan menjadikan kita orang yang orang yang dekat derajatnya di sisi Allah. Kemudian Allah akan mensucikan kita dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan. Dan yang ketiga, Allah akan menjauhkan kita dari perilaku bakhil dan cinta dunia, yang mana cinta dunia itu adalah akar penyebab seseorang mendapatkan kesengsaraan dan kebinasaan hidup. Demikianlah ma'asyiral muslimin, satu khutbah yang khatib sampaikan pada kesempatan khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, memberikan kita hidayah, memberikan kita istiqomah, sehingga kita terus bersemangat untuk menjalankan perintah-perintah Allah, terutama perintah membayar zakat ini. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.